Halo semua, ada kabar gede banget nih yang siap-siap bakal ngerubah total peta kekuatan sepak bola di Asia. AFC baru aja bikin gebrakan baru, dan kita bakal kupas tuntas semuanya di sini. Coba deh kalian bayangin, gimana kalau timnas kita tuh nggak usah pusing-pusing lagi nyari lawan tanding. Nggak ada lagi friendly match yang rasanya, ya gitu-gitu aja. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi awal dari semua perubahan besar yang bakal kita bahas. Oke, langsung aja kita bedah ya. Jadi nanti di tanggal 21 Desember 2025, AFC itu resmi ngumumin bakal ada yang namanya AFC Nations League. Konsepnya ini niru dari UEFA Nations League di Eropa yang sukses banget itu loh. Tujuannya buat gantiin laga persahabatan yang seringkali jujur aja kurang efektif. Tapi sebelum kita ngomongin solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Emang kenapa sih sistem laga persahabatan yang udah puluhan tahun ini harus banget dirombak total? Nah, sistem lama ini punya banyak banget penyakitnya. Pertama, federasi kayak PSSI itu susah banget nyari lawan yang selevel. Sekalinya dapat, biayanya mahal banget. Mulai dari ongkos jalan sampai match fee-nya. Ujung-ujungnya, kita seringnya lawan tim yang entah terlalu jago atau terlalu lemah. Buat perkembangan tim, ini jelas gak ideal. Dan yang paling penting, poin FIFA yang didapat dari friendly match itu kecil banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Solusinya, AFC Nations League ini datang buat ngejawab semua masalah tadi pakai sistem kompetisi yang benar-benar terstruktur dan pastinya penuh gengsi. Jadi AFC Nations League itu apaan sih? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak liga resmi buat semua timnas di Asia. Udah nggak ada lagi tuh lobby-lobby nyari lawan. Jadwal sama lawan tandingnya udah ditentuin langsung sama AFC. Jelas pakai format kompetisi, ada poinnya, ada klasemennya. Bedanya tuh jauh banget kayak langit dan bumi. Dari yang tadinya jadwal nggak jelas, sekarang jadi super terstruktur. Dari lawan yang kadang nggak seimbang, sekarang kita ketemu lawan yang selevel. Dan yang paling krusial, dari yang poin FIFA-nya seuprit, sekarang jadi ajang buat panen poin gede-gedean. Ini benar-benar lompatan kualitas yang luar biasa. Dan ini bukan buat tim-tim tertentu aja loh, kompetisi ini melibatkan semua anggota AFC. Betul, 47 negara, dari raksasa kayak Jepang sampai negara kayak Guam, semuanya bakal masuk ke dalam satu sistem piramida yang sama. Nah, kira-kira begini nih pembagian kastanya. Jadi, tim-tim itu bakal dibagi ke beberapa liga, dasarnya ya dari ranking FIFA mereka. Tim-tim elit kayak Jepang, Iran, udah pasti di Liga A. Nah, tim-tim lain bakal ngisi Liga B, C, dan seterusnya. Tujuannya apa? Biar setiap pertandingan itu sengit dan kompetitif. Dan ini dia nih yang bikin seru. Kalau sebuah tim mainnya jago banget, jadi juara grup di liganya, mereka bakal dapat hadiah utama, promosi. Iya, beneran naik kasta ke liga yang lebih tinggi. Artinya, musim depan bakal ketemu lawan yang lebih jago lagi. Tapi, ada juga kebalikannya. Kalau performa tim jelek dan jadi juru kunci di grup, ya siap-siap aja. Mereka bakal terdegradasi, turun ke liga yang lebih rendah. Inilah yang bikin setiap pertandingan jadi super penting. Nggak ada lagi tuh istilah laga, ya udahlah kalah juga nggak apa-apa. Oke. Dari tadi kita ngomongin konsepnya. Sekarang kita fokus ke pertanyaan yang paling penting bagi kita semua. Di mana posisi timnas Indonesia di tengah struktur baru yang revolusioner ini? Coba kita tebak-tebakan dikit. Kalau lihat ranking FIFA kita sekarang, kira-kira timnas Garuda bakal mulai petualangannya di liga mana ya? Liga para raksasa atau di liga para penantang? Dan jawabannya adalah Liga B. Yap, berdasarkan simulasi peringkat, hampir bisa dipastiin Indonesia bakal mulai kompetisi ini dari Liga B. Dan, dengerin baik-baik, ini tuh kabar yang bagus banget. Kenapa ini posisi yang ideal banget? Gini, di Liga B kita nggak bakal langsung dihajar sama tim sekelas Jepang atau Korea Selatan di Liga A. Tapi kita juga nggak bakal lawan tim yang terlalu gampang di Liga C. Kita bakal ketemu lawan-lawan yang sepadan, selevel, yang bakal benar-benar ngedorong perkembangan tim kita secara maksimal. Ini level tantangan yang pas banget. Oke, biar makin kebayang, coba lihat simulasi grup ini. Bayangin, Indonesia satu grup sama China, terus ada Yordania yang kemarin finalis Piala Asia, dan rival abadi kita, Malaysia. Gila kan? Setiap pertandingannya bakal berasa kayak final. Dan ingat ya, ini bukan lagi sekedar laga coba-coba. Ini tuh pertandingan kompetitif resmi, pakai sistem kandang tandang. Coba bayangin atmosfer GBK pas ngejamu tim-tim ini, di mana nasib promosi atau degradasi jadi taruhannya. Wah, bakal pecah banget. Jadi intinya gini,
AFC Nations League ini bukan cuma ganti format pertandingan. Ini tuh sebuah peluang emas yang bisa jadi akselerator, bisa jadi pendorong kemajuan timnas Indonesia. Terus keuntungan strategisnya buat Indonesia apa aja sih? Ada 3 poin utama. 1, ini adalah mesin buat panen poin FIFA. 2, ini bakal ngebentuk mentalitas kompetisi yang beneran kuat. Dan yang ketiga, ada potensi jalur belakang atau wild card buat lolos ke turnamen besar kayak Piala Asia. Kita detailin ya, menang lawan tim selevel di Liga B itu ngasih poin FIFA yang jauh lebih gede. Ini bisa jadi jalan tol buat nembus peringkat 100 besar dunia. Terus kenapa peringkat penting? Nah, ini kuncinya. Ranking yang lebih tinggi itu artinya pot undian di kualifikasi Piala Dunia nanti jadi lebih enak. Itu tujuan utamanya. Belum lagi, para pemain jadi terbiasa sama tekanan laga wajib menang. Dan PSSI juga nggak perlu lagi pusing-pusing lobby sana-sini buat uji coba. Ini bener-bener game changer. Jadi, kapan semua ini bakal mulai ya? Pengumumannya kan udah tuh, Desember 2025. Nah, kompetisinya sendiri kemungkinan besar bakal kick off tahun 2026. Sejak saat itu, siap-siap aja. Setiap musimnya bakal jadi drama promosi dan degradasi yang bikin deg-degan. Nah, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Kalau ngelihat grup simulasi tadi, ada Cina, Yordania, Indonesia, Malaysia, kalian ngelihatnya sebagai tantangan yang berat banget atau justru ini peluang emas buat timnas Garuda terbang lebih tinggi? Coba pikirin deh, karena era baru sepak bola Asia udah di depan mata.